Orientasi hadap mana? Nah, ada yang waktu itu zaman batu nunggal dipasarin, itu yang hadap barat harganya lebih murah dibandingkan hadap timur, ya. Letak tanah terhadap jalan sejajarkah di atas jalan, konturnya seperti apa, datar atau ngeterap ke atas atau turun ke bawah. Peruntukan. Nah, ini juga peruntukan jadi masalah, terutama kalau di Bandung ya. Kayak misalnya contoh, ada orang bersikukuh pengen buka kafe, tapi ternyata sesudah dicek seperti di Sayap Dago, itu ya seperti ada beberapa kafe-kafe yang berdiri, tapi kalau kita cek ke IRK, itu sebenarnya zonanya masih zona hunian, zona kuning. Padahal di situ sudah beberapa kafe berdiri, ada 2 atau 3. Setelah saya cek, ternyata itu melakukan apa yang namanya izin koordinasi, ya kan? Nah, itu juga perlu dicek peruntukan, karena kan jangan sampai apa yang tadinya kita pasarkan, oh ini ya, kadang-kadang teman-teman ini dengan mudahnya ngomong ya, oh ini ya, saya jual ya, itu Jalan Raden Patah, cocok untuk kafe, cocok untuk resto, cocok untuk tempat keramaian, bisnis. Padahal di situ tetangganya protes. Walaupun sekarang izin-izin itu tidak perlu izin tetangga, tapi yang namanya Raden Patah, saya punya listingan sekarang yang sedang dipasarkan, banyak kan orang nanya, pengen untuk kafe, pengen untuk resto, pengen untuk coffee shop. Saya bilang nggak bisa. Karena tetangganya tidak mengizinkan. Terutama parkir di pinggir jalan, itu pasti diprotes sama tetangga. Belum kalau jam 5, jam setengah 6 sore, jam 6 sore itu udah di portal. Sekarang kalau Anda coffee shop buka sampai jam 5, jam 6 sore, apa nggak rugi? Ya kan? Nggak bisa seenaknya Anda ngomong promosi, bisa untuk kafe, bisa untuk ini. Udah cek belum IRK-nya? Udah cek belum kondisi tetangganya? Karena saya pernah kasus, waktu itu di Jalan Imam Bonjol, sewaan udah dibayar, udah transaksi, udah bayar PPh, ternyata izinnya nggak keluar, RT RW melarang buka kafe di sana. Walaupun di Imam Bonjol itu sudah ada lavi, sudah ada kafe, sudah ada tempat makan, tetapi tetangga tidak mengizinkan untuk penambahan kafe baru atau resto baru. Ya, nah itu harus dicek. Jadi jangan sampai peruntukan tanah ini juga yang tadinya kita udah cuap-cuap promosi, apalagi bikin konten sebagus-bagusnya, tetapi kita nggak detail, nggak teliti, ternyata sudah ada pembeli, nggak sesuai dengan apa yang kita promosikan. Artinya, jangan Anda sembarangan loh, nulis, cocok untuk kafe, cocok untuk resto, IRK, udah dicek belum? KDB, KLB, berapa lantai itu bisa dibangun? Jangan asal omdo gitu loh. Misalnya contoh, di Dago, itu kan ada bangunan 10 lantai. Lah iya, apa sekarang aturannya masih sama? Boleh 10 lantai? Ya kan? Belum tentu. IRK-nya udah dicek belum yang terakhir berapa? KLB-nya berapa? KDB-nya berapa? Nah, kebanyakan teman-teman ini tidak melakukan itu. Asal ikut-ikutan doang gitu loh. Lalu di mana Anda nilai plusnya? Banyak pembeli yang kecewa kalau nanti pada faktanya tidak sesuai. Paling simpel itu sertifikat. Pernah nggak di awal Anda ngecek, apakah benar hak milik? Apakah ini benar HGB? Karena jangan sampai Anda bilang hak milik, tapi faktanya HGB. Karena pemilik kan banyak yang ngomong, saya ini punya saya loh, milik saya. Ya ngerti, saya juga tahu itu milik Bapak. Tapi itu HGB apa hak milik? Jangan-jangan HGB-nya udah mau habis. Itu pas dikasih lihat transaksi. Kok jadi HGB? Padahal Anda sudah promosi hak milik. Ya kan kata Bapak pemilik hak milik. Ya Anda nggak pernah lihat sertifikatnya. Ya nggak? Nah, lalu tipenya apa? Minimalis kah? Apakah? Lalu dinding, spesifikasi bangunan. Sebagai seorang agen, Anda juga minimal harus menguasai ilmu bangunan. Karena bangunan sekarang ini yang dibangun dengan kondisi spek kayak begitu, berapa per meter perseginya? Apakah 5 juta kah? Apakah 10 juta kah? Apakah 15 juta kah? Ataukah mungkin ada yang high banget 20 juta per meter? Siapa arsitek yang ngebangunnya? Karena kita harus tahu ya, kita ngitung kondisi bangunan, terutama bangunan baru. Kan nggak bisa seenak sendiri dong. Dia harga ngebangun 20 juta, Anda nilai 10 juta, ya marah lah pemilik, ya kan? Ketahuan banget Anda tidak profesional. Kan spek itu kan beda-beda. Kalau Anda pakai saniternya Grohe, ya, dengan saniter Toto, kan beda harga. Atau saniter merek KIA, kan beda harga, ya kan?
Granitnya granit apa? Oh, granit tile biasa buatan China atau granit impor. Kan beda harga. Kusen pakai kayu jati dengan kayu kampar biasa. Kan beda harga. Ya kan? Nah, jadi otomatis kan finishing. Pakai catnya apa? Apakah ini pakai cat Mowile, ya kan? Atau cat apa? Tamite gitu kan, Rosanle? Kan beda harga juga. Jadi kan Anda harus mengetahui tentang ilmu bangunan minimal. Anda harus bisa ngobrol dengan kontraktor untuk biaya ngebangun itu sekarang berapa gitu loh ya.